Yang saya hormati Prof. Dedi, uh, uh, Guru Besar Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Halu Oleo, dan juga yang saya hormati Kepala Departemen Akuntansi FEB Dr. Diana, dan segenap peserta mata kuliah sambil menunggu yang belum hadir ini. Yang saya banggakan pada hari ini kita memang cukup spesial. Tapi sebelum saya berikan pengantar, mungkin Bu Diana bisa memberikan satu dua kata, misalkan untuk memberikan ya semacam greeting speech lah ya. Nah, Baik, terima kasih Prof. Bambang Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Prof. Dedi Takdir Syaifuddin, yang terhormat Bapak Prof. Bambang Sugeng, yang saya banggakan teman-teman semuanya, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah manajemen keuangan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan bersama dalam suasana yang spesial, kata Prof. Bambang Sugeng tadi, karena ada tamu spesial juga, jauh dari Universitas Halu Oleo. Terima kasih Prof. Dedi Takdir Syaifuddin yang telah berkenan untuk menjadi dosen tamu di kelas kami. Ini adalah kesempatan yang langka dan pertama, dan semoga bisa long lasting ya, sustainable, hubungan antara dua mitra kampus ini, Universitas Negeri Malang dan Universitas Halu Oleo. Saya dan Dr. Ramli selaku Kaprodi Pendidikan Akuntansi berjumpa pada beberapa event sebelumnya di Makassar dan di Palu, dan kemudian kami bersepakat untuk bagaimana kita melakukan kegiatan yang sama-sama kolaboratif, bermanfaat, berguna, dan menciptakan situasi akademik yang kondusif dan menyenangkan, membahagiakan bagi kedua institusi. Salah satu yang kemudian kami rintis adalah melakukan teaching collaboration seperti ini agar satu sama lain bisa sharing expertise ya, Prof, dan kemudian juga saling mengenal juga. Mahasiswa juga akan sangat happy mendapatkan dosen dari kampus lain dan juga belajar dari dosen dari kampus lain. Nah, oleh karena itu tentu saja kami sangat bahagia dan menyambut dengan hangat kehadiran Profesor Dedi Takdir yang pada pagi hari ini berkenan untuk hadir dan memberikan materi terkait, ini slide-nya sudah muncul di sini, teknik-teknik penganggaran modal atau capital budgeting. Kami tentu saja juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Bambang Sugeng yang kemarin juga sudah masuk ke kelas manajemen keuangan di Universitas Halu Oleo, dan mudah-mudahan sekali lagi selain menambah networking, juga tujuan utamanya adalah meningkatkan situasi akademik yang kondusif bagi kedua belah pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Universitas Halu Oleo. Dan mudah-mudahan kerjasama baik teaching collaboration maupun dalam bentuk kerjasama yang lain bisa kita lakukan berikutnya. Terima kasih, dan teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi ajang yang berharga bagi teman-teman untuk mendapatkan ilmu baru, dan jangan sungkan untuk bertanya kepada, mumpung ada dua profesor di sini, jadi pasti senang sekali ya teman-teman bisa mendapatkan privilege untuk mendapatkan dua pengajar yang super hebat pada kesempatan pagi hari ini. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi Prof. Dedi, Prof. Bambang Sugeng, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan harapan-harapan itu bisa terrealisasi sesuai tujuan dasar dari program-program semacam ini. Baik, saya kira karena waktunya sudah lewat saya langsung saja ya menyapa dulu ke para peserta mata kuliah. Ini yang hadir pada hari ini 30 orang kurang lebih ya, dari 37 mestinya. Jadi mungkin karena ini daring, jadi barangkali mereka masih ya. Baik, ya satu hal, kelas ini manfaatkan waktu, tadi sudah dipesankan oleh Bu Diana, manfaatkan waktu berharga ini bersama Prof. Dedi nanti. Silakan bertanya tentang berbagai hal yang relevan dengan topik yang akan disampaikan oleh beliau untuk memperoleh manfaat maksimal dari perkuliahan tamu ini. Dan
Ya, sekali lagi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. Dedi atas kesediaannya. Saya kira bisa dimulai, Prof. Dedi, presentasinya. Monggo. Baik, terima kasih Prof. Bambang Sugeng. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Prof. Bambang, Bu Diana, serta mahasiswa-mahasiswa sekalian, kemarin penganggaran modal ataupun capital budgeting ini juga sudah disampaikan PowerPoint dari Prof. Bambang Sugeng di tempat kami. Ya memang ya alur ya kegiatan investment decision dari 3 tugas utama manajer keuangan, saya kira salah satunya investment atau use of fund. Bahkan kalau kita baca buku siapa ya terakhir itu ada 4 sekarang kegiatannya. Ada financing decision, kemudian investment decision, dividend policy, dan asset management. Nah, kali ini kita bicara tentang investasi. Investasi memang ada 2 ya, ada 2. Ada financial assets, ada real asset. Nah, di capital budgeting ini kita bicara tentang real asset. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, arti penting dari penganggaran modal itu. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh, menganalisis proyek-proyek dan menentukan mana saja yang akan dimasukkan ke dalam anggaran modal. Nah, ada 3 hal. Yang pertama adalah analisis potensi penambahan aktiva tetap bagi perusahaan-perusahaan. Kemudian bersifat jangka panjang dan melibatkan pengeluaran biaya atau dana atau modal yang lebih besar dan sangat penting bagi masa depan perusahaan. Tapi saya kira tidak terlalu besar pengaruhnya kalau keliru menghitung aja karena ada pembulatan, sehingga IRR-nya 86,43%. Kemudian IRR lebih besar dari discount rate atau WACC. WACC itu adalah weighted average cost of capital. Berarti proyek ini diterima, layak dan menguntungkan untuk dilaksanakan. Terima kasih, Prof. Oke. Ya, terima kasih, Prof. Dedi. Jadi ketika ada klien, dan kebetulan saya yang bertindak sebagai klien mereka, saya punya dana sekian-sekian, saya ingin investasi ke dalam beberapa proyek investasi, seperti saya ingin mendirikan waralaba Indomaret. Bagaimana apakah keputusan saya, rencana saya itu menguntungkan atau tidak? Dengan kemudian di kelompok lain saya ingin mendirikan showroom mobil bekas misalnya second, dengan dana sekian, silakan dievaluasi itu menguntungkan atau tidak. Itu akan saya dirikan di jalan ini, di kompleks ini, jadi real gitu, Prof. Nah, kemudian mereka bekerja secara asinkronus, mereka bekerja mandiri secara kelompok untuk mengeksplor, mengkolek informasi dan data lapangan, kemudian nanti berdasarkan kajian mereka terhadap literatur investasi jangka panjang atau penganggaran modal, mereka akan mengolah data dan informasi real itu berdasarkan prosedur-prosedur penganggaran modal, sehingga nanti mereka solusi yang mereka tawarkan kepada saya dengan menawarkan kesimpulan bahwa rencana saya itu menguntungkan atau tidak, sehingga perkuliahan bersama Prof. Dedi hari ini itu sangat membantu mereka memahami bagaimana prosedur capital budgeting untuk mengolah data dan informasi real yang mereka eksplor selama
eh, mungkin sudah dua minggu ini. Kuliah ini saya mengundang saudara, barangkali saudara ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan kepada Prof. Dedi, mumpung kita bersama Prof. Dedi hari ini. Silakan, saya undang. Ada Fitria, Prof. Oh iya, ya, silakan Fitria, Baik, Bapak langsung saja. izin mungkin bagian arus kas masuk, jika konteksnya adalah perusahaan dagang, di mana aset tetapnya tidak menghasilkan barang ataupun jasa, nah maka arus kas untuk menentukan pendapatannya itu kira-kira didapat dari mana ya Bapak? Apalagi yang bagian tanah sama gedung itu kan tidak menghasilkan barang ataupun jasa. Apakah arus kasnya itu dari penjualan barang dagang? Terima kasih. Baik, saya jawab dulu, Prof. Jadi arus kas dari usaha dagang. Saya kira ya tadi memang kan kita harus mencari data yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang akan kita pilih. Katakanlah berdagang. Nah, dagang itu kan mereka biasanya ada catatan-catatan pengeluaran dan pemasukannya. Baik, Bapak izin mengulangi. Jadi pertanyaan saya yang kedua masih mengenai pertanyaan saya yang pertama, bagian menentukan arus kas bagian pendapatan. Jadi jika konteksnya ini adalah tanah ataupun gedung yang jelas-jelas tidak menghasilkan barang ataupun, apakah pendapatannya itu dihitung dari penjualan barang dagangnya? Oke, ya dihitung dari penjualan dagang dan pembelian barang dagangnya. Nah, kalau kita berkaitan dengan tanah, katakanlah kita bikin gedung, ya kira-kira kita taksir itu berapa harga sewa gedungnya. Nah, kita bisa dapat data, cari data bagaimana biaya perawatan penyewaan gedungnya berapa. Itulah yang kita estimasi. Dan ingat bahwa masih akan ada analisa risiko investasi di bab berikut itu. Saya kira itu juga penting, analisa risiko investasi. Intinya tadi saya kira ya kita harus berbasis data ya, data yang real yang di lapangan. Nah, habis itu kita bisa membuat proyeksi. Saya kira ini sangat tergantung kepada ya data Anda yang Anda dapatkan dengan baik. Saya kira itu menjadi bisa semua dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dedi. Sehat-sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih Prof. Bambang dan anak-anakku semua. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita panjang umur, sehat, dan bisa ketemu berjumpa wajah dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami di sini menjelang siang, Prof.